Wa syar'an adapun istilah secara istilah ataukah secara syariat, ya puasa itu apa? Puasa itu adalah imsakun, menahan, ya, an muftirin dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang menyebabkan kita batal di dalam puasa kita. Biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang khusus ini seperti apa? Yaitu ketika kita berpuasa Ramadan, maka kita juga meniatkan, ya, untuk berpuasa bulan Ramadan. Bukan kita berpuasa hari Asyura, bukan kita berpuasa hari Senin, bukan kita berpuasa hari Kamis, melainkan puasa Ramadan. Jami'an naharin, ya, di waktu ataukah di seluruh siang, artinya dari mulai terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari, itu namanya jami'un nahar, ya, qabilin lisaum, ya, dan orang tersebut itu menerima ataukah mampu untuk berpuasa. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka ia tidaklah wajib baginya berpuasa, ya, tidak wajib baginya berpuasa, tetapi nanti wajib menggantikan, ya, sebagaimana yang ada di dalam pembahasan selanjutnya. Atau dia belum waktunya, artinya belum menjadi seorang yang mukallaf, belum diberikan beban untuk berpuasa, artinya belum diwajibkan baginya berpuasa, seperti anak kecil ataukah yang belum balik. Min muslimin aqilin tohirin min haidin wa nifas, dari seorang yang muslim. Nah, muslimin di sini apakah nggak berlaku untuk perempuan? Iya, berlaku. Muslimin wa muslimatin, ya, baik laki-laki ataukah perempuan. Akilin, yang dia berakal, ya, berakal, tohiri dan suci. Kalau perempuan berarti suci dari haid dan juga nifas. Karena perempuan yang sedang haid, perempuan yang nifas, maka baginya tidak berpuasa, tapi mengkodok pada hari yang lain. Syurutu wujubis, ya. Kemudian jika seseorang itu sudah diwajibkan akan berpuasa, kemudian ia melaksanakan puasa, maka wajib baginya juga mengetahui syarat wajibnya puasa. Ya, karena apa? Karena kalau dia tidak mengetahui dan nanti ternyata baginya masih belum wajib untuk berpuasa, ya berarti atau dia sudah diwajibkan berpuasa, nah, kemudian dia tidak tahu. Ya, ya maka di situ dia akan terkena apa, nanti terkena hukum, ya, berdosa karena dia tidak melanjalankan puasa padahal dia sudah waktunya. Wasyara itu wujub siyami salah satu asya'a. Nah, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada berapa? Ada tiga. Wafibadin nusakh ada arba'atu asya, ada empat. Dan yang sahih, memang yang benar adalah empat, yaitu adalah Islam, bulugh, akal, dan juga al-qudrah ala saum. Ya, eh, seseorang itu diwajibkan berpuasa, ia haruslah seorang yang muslim. Ya, muslim berarti beragama Islam. Jadi yang diwajibkan berpuasa orang yang beragama Islam. Ya, karena iman itu merupakan syaratnya. Syarat diterimanya suatu amal adalah iman. Wal buluk, dan juga balik, dia sudah balik. Kalau dia belum balik, maka dia belum terkena taklif, belum terkena kewajiban melaksanakan puasa. Maka kalau ia tidak berpuasa, ya tidak menjadi masalah, tidak perlu dikodok. Kenapa? Karena dia belum belum waktunya. Wal aklu, kemudian berakal. Ya, artinya berakal di sini berarti seseorang yang hilang akal, ya, seseorang yang sedang mabuk misalnya, maka dia tidak, di saat itu dia tidak ada taklif untuk berpuasa, ya. Tetapi nanti dia akan mengkodok di hari lain. Em, ya, wal kudrah ala saumi, dan kemudian kudrah ala saum, dia juga mampu untuk menjalankan puasa. Misalkan seseorang yang sedang sakit tidak mampu berpuasa, maka baginya tidak berpuasa di hari itu. Wahada huwa saqitu ala nuskhati salasa fala yajibu saumu alal muttasifi bi addadi dzalik. Ya, jadi yang kudrah ala saum artinya itu tadi yang mampu untuk berpuasa itu ada di sebagian nuskhah itu hilang, ya, tapi itu harus ada. Fala yajibu saumu ala al-muttasifi bi
alal muttasafi bi adadi dalik. Jadi seseorang yang disifati dengan selain dari empat tadi, maka apa? Kebalikan daripada yang empat tadi, maka dia tidak wajib baginya berpuasa di saat itu. Ya, seperti misalkan dia bukan muslim, berarti dia tidak wajib berpuasa, ya, tapi terkena dosa baginya. Kenapa? Karena dia hilang keimanannya. Karena kan wajib puasa bagi orang yang muslim. Kemudian bagi orang yang kafir, dia sudah terkena had dari sejak awal. Dia sudah terkena apa? Terkena melanggar batasan dari awal, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dia pun dinyatakan sudah apa sudah menabrak batasan yang pertama yaitu adalah iman, ya sudah, ya khalidah finar, ya selamanya di neraka, ya sudah, mau dia berpuasa nggak berpuasa tidak mempengaruhi. Ya, kemudian bagaimana fardu ataukah kewajiban ya berpuasa, di antara hal-hal yang ya diwajibkan di dalam puasa, artinya fardunya ialah wa faraidu saumi arba'atu asya. Ya, fardunya puasa ada empat hal. Artinya hal ini harus dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama adalah ahaduha aniyah bil qalb. Yang pertama dan utama adalah niat. Ya, niat itu di dalam hati. Adapun dibacakan itu untuk apa? Untuk membantu hati ini biar tidak ke yang lain-lain gitu. Ya, biar hatinya tenang, bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh lisan, oleh ya lidah-lidah kita. Fa'in saumu fardon ka Ramadan, seandainya puasanya itu merupakan puasa wajib seperti halnya Ramadan, atau nadron, atau puasanya berupa nadar, ya, maka labudda min iqa'in niyati lailan, maka seharusnya dan sudah seharusnya dia membacakan niatnya itu di malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka Ramadan, ya, dan sudah baginya wajib, dia wajib untuk menentukan puasanya. Maknanya di dalam niat tersebut itu ditentukan puasanya puasa apa? Puasa nadar atau puasa Ramadan. Biasanya kita kalau malam kan membaca nawa itu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhani. Hadhihi sanati fardalillahi lillahi ta'ala. Fardalillahi ta'ala. Kemudian wa akmala niyata saumihi an yakula syakhsu. Kemudian menyempurnakan ya niatnya dengan mengatakan nawaitu sauma godin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, bisa seperti ini. Yang kedua, al-imsaku anil akli wa syurbi. Hmm, menahan dirinya dari makan dan juga minum. Ya, jadi bagi orang yang berpuasa, wajib baginya menahan makan dan minum. Tidak boleh makan atau minum. Wa in qalla al-makulu wal masyrubu inda ta'amudi. Walaupun hanya sedikit makanan ya ataukah minumannya. Ketika dia menyengaja, artinya tidak boleh menyengaja makan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya setetes air tidak dibolehkan. Fa'in akala nasian, tapi kalau dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka tidak membatalkan ya. Dia makan, tapi dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada batal di dalam puasanya. Au jahilan, atau dia jahil, artinya jahil tidak tahu bahwasanya makan yang sedikit itu membatalkan puasa, ya, maka lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Ingkana ya qariba ahdin bil Islam. Ya, mananya jahil itu dia tidak tahu kalau makan hanya sedikit itu membatalkan jika ia orang yang baru mualaf, orang yang baru masuk Islam. Ya, jadi dia itu mualaf. Maka kalau mualaf kan belum sempurna pengetahuannya, masih banyak hal-hal yang belum diketahui. Nah, di antaranya ini dipikirnya tidak boleh makan, dan makan itu ya
dikatakan makan apabila kenyang gitu. Kalau dia makannya hanya sedikit nggak kenyang ya nggak makan, nggak dihitung makan. Misalkan dia berpikirnya seperti itu. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia itu hidup jauh dari ulama ya, pedalaman terus, atau di badui atau pedalaman yang mereka memang tidak mengenal ulama ya, atau tidak ada akses untuk ketemu ulama. Nah, maka di situ baginya ada rukhsah ya, tidak batal ya, wa illa aftar. Tapi jika tidak demikian ya, maka dia batal puasanya. Wasalis, dan yang ketiga al-jima ya, menahan diri dari jima ya, menahan diri dari al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima ya, dan menahan diri dari berhubungan suami istri, berhubungan ya, jima membatalkan. Amidan, dengan sengaja. Wa amal jima unasian fakal akli nasian ya, seandainya dia melakukan hubungan suami istri, ia lupa kalau sedang berpuasa, maka tidak batal ya, tidak batal puasanya. Tetapi jika dia ingat, maka batal puasanya. Dan ketika itu dilakukan di siang Ramadan, ya maksudnya siang Ramadan itu ya setelah matahari terbit sampai sebelum terbenamnya matahari, maka nanti baginya wajib kafaroh. Ya. Terus batasannya jima itu seperti apa? Batasannya adalah ketika hasyafah itu tidak terlihat, ya, atau lebih jelasnya kepala dari zakar ya, kepala dari alat kelaminnya laki-laki itu tidak kelihatan lagi, sudah masuk, maka di situ sudah dihukumi jima yang membatalkan puasa dan wajib baginya kafaroh. Bagaimana kafarohnya akan kita sebutkan nanti. Warobi, dan yang keempat di sini yakni eh, ta'ammudul qai ya, adanya menyengaja untuk muntah, muntah yang disengaja. Nah, namun kalau dia tidak sengaja, artinya tidak sengaja itu tidak ada apa? Tidak ada tuntutan ataukah tidak ada baginya untuk muntah ya, tapi dia muntah karena tobiat ya, karena misalkan perutnya itu penuh kemudian mencium sesuatu tiba-tiba muntah, maka tidak ada batal puasanya. Tapi kalau dia menyengaja misalkan memasukkan tangan ke mulutnya kemudian muntah, maka batal ya, maka batal puasanya. Falau ghalabahu alqai'u lam yabtul shaumuhu atau lam yubtil saumahu. Seandainya muntahnya itu lebih kuat, artinya muntah tanpa disengaja ya, maka tidak batal puasanya. Gitu. Kemudian mayuftiru bihi shaim. Ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya waladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya, ada 10 hal. Pertama ahaduha wasaniha, ya pertama dan yang kedua mawasala amdan ilal jauf. Ya, apa-apa yang bisa masuk secara sengaja kepada jauf, rongga. Ya, rongga yang terbuka, ya seperti misalkan kita punya mulut. Nah, di mulut itu ada batasannya ya sampai jauf, yaitu makhrajnya huruf H atau kha. Ya, maka itu terhitung jauf, maka sesuatu yang masuk melewati kerongkongan, maka dia membatalkan puasa. Au ghairu munfatih, ya, atau tidak terbuka, ya, seperti ya memang tidak terbuka aslinya, tapi karena ada sesuatu hal maka dia menjadi terbuka. Seperti apa? Kal wusuli min ma'mumatin ila ar-ra'si ya. Seperti masuknya sesuatu dari luka. Ya, min ma'mumah itu luka yang ada pada kepala misalkan. Wal muradu imsaku soim, yaitu maksudnya apa? Yaitu seorang yang berpuasa menahan, imsaku soim, menahannya seseorang yang berpuasa an wusuli ainin ya, dari masuknya sesuatu benda ila mayusama jaufan, kepada sesuatu yang disebut sebagai jauf atau rongga ya. Kita memiliki rongga-rongga ya banyak. Wasadis, yang ketiga al huknah fi ahadis sabilain, yaitu memasukkan obat ya. Huknah itu memasukkan obat pada salah satu dari dua lubang, yaitu maksudnya kita punya lubang depan ya,
kubul, kemudian lubang belakang namanya dubur. Ya, yang depan untuk kencing, yang belakang untuk buang air besar. Ya, buang air kecil, buang air besar. Maka apapun yang masuk ke situ, maka itu membatalkan. Nah, di sini perlu diketahui ya, untuk perempuan lebih berhati-hati ketika cebok. Kenapa? Karena yang dianggap sebagai zohir ataukah luar itu adalah yang nampak. Maka ketika kelamin perempuan itu kemasukan sesuatu walaupun itu tangan, ya misalkan ketika dia sedang cebok dan air juga ikut masuk, maka ia batal puasanya. Maka perlu berhati-hati ketika membersihkan ya bekas kencing ataupun apa, ya maka itu tidak perlu tangannya sampai masuk. Ya, walaupun hanya ujungnya, maksudnya hanya sebagian dari jarinya, maka itu bisa membatalkan puasa. Seperti itu juga bagi suami istri ya di situ yang mereka kan tadi dikatakan ya batasan jima itu apabila ya jima yang membatalkan suami istri dan kemudian menjadikan suami mendapatkan kafaroh adalah yang tadi ketika kepala dari zakarnya itu menghilang, artinya menghilang tertutup karena sudah masuk. Namun bagaimana jika hanya sebagian saja, artinya sebagian kepalanya yang masuk, maka yang batal hanyalah istri, sedangkan suami tidak sampai batal karena suami belum terhitung dia menjima, begitu. Tapi bagi istri batal. Kenapa batal? Karena kemasukan sesuatu pada farjinya, pada kelaminnya, maka batal. Maka perlu dihati-hati. Ya wahia dawaun ya, yang merupakan dawa yuhqanu bihil marid yang dipakai untuk orang yang sakit ya, tapi dimasukkan melalui kubul ataukah dubur, melalui apa namanya? Bagian depan ataukah bagian belakang. Al-mu'abbaru anhuma fil matni bisabilaini, namun di dalam matan disebut dengan sabilain, artinya sabilain dua jalan, dua jalan yang depan ataukah belakang. Warabi dan yang keempat al-qai'u amdan, itu tadi muntah dengan sengaja. Fa illam yata'amma, jika dia tidak menyengaja, maka lam yubtil saumahu, maka tidak membatalkan puasanya atau lam yabtul saumuhu kama sabaqa, sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian yang kelima adalah al-wat'u amdan fil farji, yaitu apa? Melakukan hubungan tadi ya, masuknya zakar ya, kelamin laki-laki ke kelamin perempuan secara sengaja. Fala yuftir ya as-shaimu bil jima nasiyan kama sabak, bagi seorang perempuan bagi seseorang yang berjima tetapi dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka tidak batal baginya. Ya. Wasadis dan yang keenam al-inzal, yaitu keluarnya air mani. Namun inzal di sini bukan keluar air mani dengan tidak sengaja seperti halnya dia sedang mimpi, mimpi basah, bukan seperti itu, tetapi keluarnya mani karena sebab. Ya, wahwa khurujul mani, yaitu keluarnya air mani an mubasyaratin, karena adanya sentuhan, yaitu sentuhan yang di sini itu bila jima, tanpa adanya jima, ya muharraman, baik itu yang diharamkan, ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Nah, jadi mengeluarkan mani ya sperma dengan tangannya sendiri, yaitu laki-laki ya onani, maka dia batal jika keluar air maninya. Tetapi kalau hanya sekedar dengan tangannya, tetapi tidak sampai keluar air maninya, maka itu tidak membatalkan, namun tetap baginya dosa. Ya, au ghairu muharramin, atau yang tidak diharamkan. Apakah ada? Ada yang tidak diharamkan, yaitu ka ikhrajihi biyadi zaujatihi. Nah, mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya itu tidak batal. Afwan, itu tidak dosa, tetapi batal puasanya ya. Jadi di sini bicara tentang bagaimana apakah mengeluarkan mani dengan tangan itu dosa ya ataukah haram? Dia tidak haram jika dengan tangan istrinya. Namun jika dilakukan pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan, maka batal puasanya, tetapi tidak terkena kafaroh. Tapi tetap wajib baginya mengganti di hari lainnya. Atau jariyatihi, yaitu dengan budak.
budaknya ya, budak perempuannya. Nah, em, adapun mengenai ahkam ya tadi bermain dengan tangan istrinya yaitu karena ya terkadang ada keadaan-keadaan istri tidak mampu untuk memberikan pelayanan terhadap suaminya melalui tempat yang seharusnya. Namun karena ada suatu hal, maka di situ syariat membolehkan dengan tangan istrinya ya karena apa istri ya semua anggota tubuhnya itu boleh dinikmati oleh suaminya kecuali belakang ya, kecuali bagian duburnya. Maka haram baginya. Wahtaraza bimubasyaratin an khurujil mani bihtilamin dan dikecualikan dengan tadi ya mubasyarah tadi artinya adanya sentuhan. Nah, itu keluarnya air mani karena mimpi. Ya, ihtilam mimpi basah, maka tidak batal puasanya karena itu bukan disengaja. Fala iftar bihi jazman maka tidak iftar tidak batal ya puasanya. Ya. Wasabi ila akhiri al asyarah ya dari 7 sampai 10 al-haid wan nifas wal junun wariddah yaitu adalah haid, nifas, kemudian junun ya, hilang akal ataukah riddah keluar dari agama Islam famata tara asyai'un minha fi asna'i shaumi abtalahu maka kapanpun ada salah satu dari itu ya maka batal puasanya. Kemudian sedikit ya saya tambahkan, saya akhiri nanti 11.30 insya Allah. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Begitu. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya. Dan disunahkan di dalam puasa ada tiga perkara. Pertama, takjilul fitri. Ya, menyegerakan berbuka. Jika sudah jelas waktunya azan, maka segeralah berbuka. Ya, intahaka qasaim ghurubus syams. Jika telah nampak jelas ya terbenamnya matahari. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitra. Jika ia ragu, maka jangan menyegerakan berbuka, tunggu sampai benar-benar yakin. Wa yusanu an yuftira ala tamrin, disunahkan untuk berbuka dengan tamar. Wa illa fama, ya. Jika tidak, maka dengan air. Nah, di sini terkadang kita ya kalau berbuka gitu melihat pertama kali air ya. Yang disunahkan adalah tamernya dulu. Ya, pertama dengan tamar, baru kemudian kita minum. Ya, sunnah mendahulukan dengan tamar. Wasani yang kedua, namun jika tidak ada tamar, maka dengan air. Air putih. Wasani takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Malam ya kofi syakin, ya, selama tidak ada syak. Artinya, kalau diketahui bahwa eh, misalkan sudah jelas nanti azan subuh itu pukul sekian, ya maka kita bisa mengakhirkannya. Artinya mendekati waktu waktu azan. Tetapi jangan sampai mepet sekali ya. Dikasih jeda lah 5 menit misalkan sebelum azan itu sudah berhenti. Ya, gunanya untuk apa? Untuk menghindari ya kesalahan ataukah kita keraguan-raguan. Ya, fala yuakhir. Jika dia apa namanya? ragu, maka jangan mengakhirkan sahur. Ya, maka agak di awal. Wa yasulu suhuru biqalilil akli wasyurbi. Ya, tetap dianggap sebagai sahur ya dengan sedikit minum ataukah makan. Walaupun hanya makan misalkan satu kurma, minum satu gelas atau satu minum satu cegukan gitu. Ya, itu sudah dihitung sebagai sahur. Ya. Wasalis yang ketiga adalah tarkul hujri, meninggalkan al-fuhsyi, segala hal yang itu merupakan kotor, ya, perkataan kotor, perbuatan yang kotor, ya, minal kalamil fahish dari perkataan yang buruk, fayasunu shaimu lisanahu anil kadzib wal ghibah wa nahwi dzalik. Ya, maka seorang yang berpuasa itu menjaga lisannya dari berbohong ataupun ghibah atau banyak yang lainnya. Ya, kasyatmi wa in syatamahu ahad. Walaupun ada yang mencelanya, jangan sampai mencela kembali karena itu akan merusak pahala daripada puasa puasa kita.
Ya, maka katakan falyakul marrataini aw salasan. Kalau ada yang mencelanya atau ada yang menghibahnya dan ini katakan ini soim. Ya, imma bilisanihi baik itu dengan lisannya atau biqalbi atau dengan apa? Dengan hatinya gitu. Ya. Di sini ada pembahasan mengenai hari-hari kapan diharamkan berpuasa ya. Secara ringkas saya sebutkan ada lima, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha, itu haram berpuasa. Hari tasyrik ya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu juga haram baginya berpuasa. Kemudian di sini tadi ada berapa? Ada lima ya, lima. Berarti dua ditambah ayam tasyrik tiga, berarti lima. Nah, dan dimakruhkan puasa pada hari syak, hari yang diragukan. Misalkan ada tanggal 30 Sya'ban ya. Tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu tanggal terakhir Sya'ban itu hari yang diragukan karena di situ apakah puasa hari itu atau besok misalkan ya. Tanggal 30 Sya'ban. Tetapi jika dia memang ya secara illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali jika memang adatnya dia itu berpuasa, puasa sehari, puasa sehari tidak berpuasa, maka di hari syak dia tidak apa-apa berpuasa ya. Tetapi jika memang sebelum-sebelumnya dia tidak puasa ya, itu dimakruhkan berpuasa pada hari-hari itu, atau karena adanya nadar ya, nadar pada atau dia mengkodok ya, mengkodok puasa dan besok sudah apa namanya Ramadan, misalkan hari ini hari Syak tanggal 30 Sya'ban ya, maka hari ini berpuasa qada tidak apa-apa karena adanya suatu sebab begitu. Nah, mengenai jima pada siang Ramadan ya, secara sengaja tadi, maka dia ada kafaroh. Kafarohnya apa? Memerdekakan budak perempuan yang dia sehat ya, tidak ada aib, tidak ada sesuatu yang rusak dari tubuhnya yang kemudian mengganggu pekerjaan. Jika ia tidak mampu, fa'ilam yajidha fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Maka wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka faid'amu sitina miskinan. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 apa 60 orang orang miskin. Ya, itu mengenai eh, dan setiap satu orang miskin adalah satu satu mut. Satu mut itu sekitar 0,6 atau 7 kilogram. Kemudian bagaimana kodoknya puasa bagi seseorang yang meninggal? Waman mata wa alaihi siyam. Ya. Dan bagi siapa yang meninggal dan baginya ada hutang puasa min Ramadan dari Ramadan ya, bi udhrin dengan adanya uzur, kaman aftara fihi lima rodin, atau dia misalkan membatalkan puasa karena adanya penyakit ya, karena dia sakit, walam yatamakan min qadaihi, dan dia tidak bisa mengerjakan kodoknya, kaan istamarro maroduhu hatta mata, maka fala isma alaih. Ya, dia sakit dan terus-menerus sakitnya sampai ia belum bisa mengkodoknya, maka tidak ada dosa baginya. Ya, dan tidak perlu ada fidyah. Ya. Wa infata, jika berlalu bi ghairi udhrin tapi nggak ada uzur. Ya, wa mata qabla tamakuni min qadaihi, dan dia meninggal belum sempat mengkodok, maka ut'ima anhu, maka apa? Adanya fidyah ya. Memberikan makan kepada orang miskin ya. Satu harinya adalah satu mud, likuli yaumin muddun. Ya, satu harinya adalah satu mud tadi 0,6 atau 7 kilo. Ya, misalkan beras yang menggunakan beras. Sesuai dengan apa makanan pokok pada daerah-daerahnya. Begitu. Kemudian kalau mengikut madhab jadid, ya, wa madza karahul musannif huwal qaulul jadid, yang dikatakan oleh musannif, ya ini merupakan apa namanya madhab jadid ya. Qaul jadid dari madhab Syafi'i.
Adapun madhab qadim wal qadim la yata'ayyanul it'am. Kalau madhab qadim itu tidak dengan makanan, tidak dengan memberikan makanan. Jadi kalau misalkan si fulan itu meninggal, dia belum sempat mengkodok, bukan karena uzur dia sakit terus-menerus, ya maka bagi walinya, bagi warisnya, ahli warisnya itu mengkodokkan puasanya. Ya, bal yajuzu lil wali aidon an yasuma anhu, ya bagi wali atau bagi warisnya bisa untuk menggantikan puasanya, bal yusannu lahu dzalik, ya sebagaimana dan bahkan disunahkan hal tersebut. Kama fi syarhil muhadzab sebagaimana dalam syarah al muhadzab wa sawaba fi raudati al jasfil qadim. Kemudian bagi seorang yang sudah tua, wasyaikhul harim wal ajuz, ya perempuan yang tua misalkan atau laki-laki tua, wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, atau seseorang yang sakit yang enggak mungkin sembuh, ya maka ya idza ajaza, jika ia tidak mampu maka anisaum dari saum, maka yuftir, ya dia tidak berpuasa. Kemudian wayud imu an kulli yaumin muddan, memberikan makan setiap harinya satu mud, begitu. Wala yajuzu ta'jilul mud, ya tidak boleh mendahulukan, ya memberikan mud itu sebelum bulan Ramadan, harus Ramadan dulu. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, dan boleh memberikannya kapan? Fajar, setiap setelah fajar pada setiap harinya. Kenapa? Karena kalau setelah fajar berarti sudah masuk Ramadan atau sudah masuk hari hari puasa, begitu. Kemudian ada puasa bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Bagaimana hukumnya? Ya, saya bacakan secara singkatnya. Bahwa perempuan yang hamil ataukah menyusui, jika ia tidak mampu untuk berpuasa, maka baginya bisa tidak berpuasa. Ya, tetapi dengan melihat sebabnya. Jika ia tidak berpuasa karena dirinya yang nggak mampu, maka baginya hanya wajib mengkodok. Namun jika ia tidak berpuasa karena takut terhadap apa-apa terhadap anaknya, misalkan takut keguguran atau takut ASINya tidak mengalir, maka dia ada dua hal kewajibannya, yaitu membayar fidyah. Yang kedua adalah kodok, ya kodok karena tidak berpuasa, dan fidyah karena dia ketakutan tadi apa-apa yang terjadi pada anak-anaknya. Kemudian bagi seseorang yang sakit dan musafir, wal marid wal musafir safaron tawilan, yang perjalanan panjang jauh, dia boleh tidak berpuasa hari itu dan mengkodok di hari lainnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, ya kurang lebih seperti itu di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, ya pembahasannya. Ada sedikit tambahan bahwa bagi seseorang yang sakit, ya walil maridi in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal lail. Bagi seseorang yang sakit dan sakitnya itu sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh, artinya terus-menerus, maka bisa meninggalkan niat dari sejak malam. Artinya dari malam dia tidak berniat berpuasa bisa. Tapi kalau puasanya hanya demam seperti itu, ya wa illam yakun ya mutbiqan kama law kana yahumma, ya seandainya dia adalah terkena yahumu, yaitu apa namanya, humma itu demam, misalkan demam waktan duna waktin, ya hari ini demam besok gak demam misalkan, maka dia tidak boleh meninggalkan niat dari malamnya, harus dia berniat, ya wakana wakana waktu syuru'i fi saumi mahmuman, ya ketika awal dia misalkan dari sejak awal, yaitu sebelum fajar misalkan, ya dia sudah demam, maka falahu tarkuniyah, boleh dia meninggalkan niat, artinya tidak berniat berpuasa. Wa ila fa alaihi niyah lailan, namun jika malam ataukah paginya, ya ketika sahur itu belum merasakan demam, maka fa in adatil humma wahtajalil fitri aftar. Nah kemudian jam 9 dia kerasa sakit, maka jika memang membutuhkan untuk membatalkan puasa, maka bisa membatalkan puasa di waktu itu. Tapi tidak meninggalkan sejak malam, karena malam sudah merasakan lebih enakan atau tidak sakit. Begitu. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya berkaitan dengan
puasa Ramadan ataukah puasa wajib. Adapun tentang puasa sunnah ya dibaca di dalam kitab-kitab yang lainnya. Ya, kita sebelum akhir ataukah sebelum berakhirnya Ramadan, nanti insya Allah kita adakan ya Zoom lagi, tetapi dengan membaca tafsir ya, membaca tafsir ini ya, tafsir Nurul Syifa fi tafsiril ayatil muta'alliqati bi ahkamin nisa. Namun yang kita bahas nanti adalah pembahasan tafsir tentang surat Al-Baqarah 183 sampai 186. Kemudian ditambah satu lagi kalau ada masih ada waktunya nanti yaitu surah Al-Baqarah 187 ya udah. Berarti 183 sampai 187 dari kitab ya tafsir Nurul Syifa fi tafsir ayatil muta'alliqah bi ahkamin nisa. Insyaallah. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, Bagi jika peserta tidak ada. sekalian yang ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya atau bertanya langsung di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, tidak apa-apa untuk pertanyaan, maka bisa dilanjutkan berkaitan dengan SMP dan SMA internasional ya di Al-Azhar Asyarif seperti apa. Ya, ya. Kita ya semuanya berharap bisa belajar ya di tempat terbaik dalam menuntut ilmu ya di Al-Azhar Asyarif. Begitu. Terima kasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ilmu yang disampaikan pada hari ini. Dihimbau kepada peserta untuk menunggu sebentar, saya akan berbagi layar.
Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut ke materi kedua, yaitu kita akan mengupas tuntas eh, pendidikan SMP dan SMA internasional di Ma'had Bu'us Al-Azhar Syarif Kairo Mesir, tahun ajaran 2025-2026, jenjang pendidikan SMP atau SMA. Sebelum kita lebih lanjut, mengenal tentang apa itu Ma'had. Nah, sedikit saya menyampaikan tentang mediator Azhara Center. Apa itu Azhara Center? Azhara Center adalah lembaga konsultan pendidikan yang memfasilitasi calon pelajar yang berasal dari Indonesia, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, hingga pendampingan ke Mahat Bu'us Al-Azhar di Mesir. Nah, jadi Azhara Center ini adalah selaku fasilitator yang nantinya akan memfasilitasi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya bersekolah SMP atau SMA di Ma'had Bu'us Al-Azhar, Kairo, Mesir. Langsung saja kita mengenal apa itu Ma'had Bu'us Al-Azhar. Ma'had Bu'us Al-Azhar adalah sekolah formal setingkat atau setara SMP dan SMA yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Al-Azhar Kairo Mesir sebagai persiapan untuk masuk ke bangku kuliah di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, Mahat Bu'us ini merupakan lembaga milik Al-Azhar yang didirikan pada tahun 1973 di kota Kairo. Mahat dibuka untuk umum kepada siapapun yang ingin mengikuti pembelajaran di sana. Mahat Bu'us ini juga mendapatkan kontribusi yang sangat baik daripada Kesultanan Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hasanah Bolkiah. Selanjutnya, kita masuk ke proses calon pelajar memasuki Ma'had Al-Azhar. Apa saja proses sebelum memasuki Ma'had Al-Azhar? Di sini kurang lebih ada 4 poin, ada 4 step yang nantinya akan dilalui oleh para peserta yang akan mendaftar. Yang pertama ada placement test. Placement test atau tahdid mustawa DK, yaitu yaitu tes untuk menentukan kelas di dirasah khosoh. Kemudian dirasah khosoh yaitu kelas persiapan bahasa atau martikulasi bahasa sebelum bersekolah di ma'had. Nah, kemudian setelah menyelesaikan pembelajarannya di dirasah khosoh, nanti calon pelajar atau siswa akan mengikuti imtihan qabul, yaitu imtihan qabul ini adalah ujian penentuan kelas di Ma'had Al-Azhar. Nah, setelah selesai kelasnya di Dirasah Khosoh, mengikuti imtihan qabul, yaitu imtihan qabul adalah ujian penentuan kelas di Ma'had Al-Azhar, maka setelah hasil dari imtihan qabul ini, siswa atau calon pelajar sudah bisa memasuki Ma'had Al-Azhar sesuai hasil dari apa yang didapatkannya di imtihan qabul. Nah, saya ulangi, ada 4 poin proses calon pelajar memasuki Ma'had Al-Azhar. Yang pertama tadi ada placement test atau tahdid mustawa DK. Yang kedua dirasah khosoh, belajar di dirasah khosoh. Yang keempat imtihan qabul. Dan yang terakhir adalah sudah bisa bersekolah di Ma'had Al-Azhar. Nah, saya akan
menjelaskan lebih rinci apa itu placement test, apa itu dirasa khosoh, apa itu imtihan qabul, dan bagaimana pembelajaran di Mahat Al-Azhar. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, placement test atau yang kita sebut juga sebagai tahdid mustawa. Ujian penentuan level bahasa Arab atau tahdid mustawa adalah sebuah proses evaluasi yang bertujuan untuk menentukan tingkat kemampuan bahasa Arab calon pelajar baru non-Arab. Secara ringkas, tahdid mustawa dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan bahasa Arab sebelum nantinya calon pelajar menjadi siswa di Mahat Bu'us Al-Azhar. Nah, setelah mengikuti ujian tahdid mustawa, para calon pelajar akan menempuh kelas bahasa Arab atau dirasa khosoh sesuai dengan tingkat kemampuan mereka sebelum menjadi siswa di Ma'had Bu'us Al-Azhar. Materi yang diujikan mencakup ujian tulis yang meliputi ilmu nahu, syaraf, insya, qiraah, serta istima. Serta ada ujian lisannya nanti. Nah, placement test atau ujian penempatan ini dilaksanakan secara langsung di Jakarta dengan sistem tes online menggunakan komputer atau laptop yang biasanya diadakan antara bulan Juli hingga September. Nah, jadi placement test adalah proses yang nantinya adalah proses sebelum nantinya calon pelajar ini berangkat ke Mesir yang biasanya tadi diadakan antara bulan Juli hingga September. Nah, placement test ini diadakan di Jakarta, ataupun nantinya di Bekasi dengan tes online ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, tesnya ini kan online, mengapa harus datang ke Jakarta? Tidak ke tempat masing-masing, misalnya yang di Kalimantan cukup ke Kalimantan atau yang di Sumatera cukup ke Sumatera. Nah, karena placement test ini tesnya memang online. Tapi harus dilaksanakan di satu tempat di Jakarta karena tes ini langsung diawasi oleh pihak Markas Tatwir atau pihak dari Al-Azhar, yang nantinya juga ada ujian lisan, ada tes lisan juga untuk mengukur kemampuan masing-masing daripada calon pelajar yang nantinya ini akan diujikan langsung oleh para masyaikh, oleh para syekh di ma'had, oleh para pengajar-pengajar di ma'had ini akan diuji dites langsung bagaimana kemampuan bahasa Arab mereka. Nah, tapi dalam tanda kutip tes di sini bukan untuk tes masuk, tapi tes untuk menentukan kelasnya di dirasah khosoh. Nah, perlu diketahui juga untuk biaya keberangkatan ke Jakarta ini di luar biaya yang dibayarkan ke mediator untuk program keberangkatan ke Mesir. Dalam kurung biaya pribadi atau mandiri. Nah, nantinya bukan hanya dari Kalimantan saja yang akan berangkat ke Jakarta atau semuanya akan berkumpul di Jakarta ataupun di Bekasi nantinya untuk mengikuti placement test ini. Nah, sesuai dengan eh, kebijakan terbaru nantinya, insya Allah.
Mungkin untuk placement test sudah jelas. Nah, berikutnya ada beberapa poin yang perlu diketahui. Kurang lebih di sini ada 9 poin yang perlu diketahui oleh calon pendaftar nantinya. Yang pertama, untuk memasuki ma'had harus melalui ujian tes tahdid mustawa DK dan masuk kelas persiapan bahasa atau biasa disebut dirasah khosoh terlebih dahulu. Nah, untuk poin pertama ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Di prosedur eh, atau proses memasuki ma'had tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua, nama tingkatan kelas atau mustawa dan nama belajar di dirasah khosoh. Nah, nama-nama kelas di dirasah khosoh. Jadi di dirasah khosoh itu ada kurang lebih 6 level, 6 tingkatan. Ada mubtadi awal, ada mubtadi sani, ada mutawasid awal, ada mutawasid sani, ada mutaqadim awal, dan mutaqadim sani. Nah, biasanya hasil daripada placement test calon pelajar Indonesia itu paling rendah itu biasanya mendapatkan kelas di Mubtadi Sani. Nah, karena memang masing-masing dari calon pelajar itu sudah memiliki basic bahasanya. Jadi paling rendah itu biasanya mendapatkan eh, level di Mubtadi Sani. Nah, jadi ketika di hasil placement test ini calon pelajar mendapatkan di kelas Mubtadi Sani, maka dia perlu eh, melewati beberapa level lagi, kurang lebih ada 4 level yang harus diselesaikan. Nah, setelah ke Mubtadi Sani, kemudian melanjutkan ke Mutawasid awal, melanjutkan kemudian ke Mutawasid Sani, begitu juga Mutaqadim awal dan Mutaqadim Saninya. Setelah selesai kelasnya di Dirasah Khosoh, sampailah dia pada akhir mustawa, pada akhir tingkatan di Rasa Khoso ini, di Mutaqadim Sani ini, ya, dia sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti imtihan qabul. Imtihan qabul tadi adalah ujian untuk masuk ke ma'hadnya. Nah, poin yang ketiga selanjutnya, tahdid mustawa DK adalah ujian penentuan kelas persiapan bahasa. Jika dalam tahdid mustawa calon pelajar mendapatkan kelas Mutaqadim Sani, maka calon pelajar bisa langsung mengikuti imtihan qabul, ujian tes masuk ma'had pada tahun ajaran yang sama. Nah, poin yang ketiga ini, jika di placement test, jika di tahdid mustawa, mohon maaf, jika di tahdid mustawa DK, calon pelajar ini mendapatkan kelas di Mutaqadim Sani, maka artinya calon pelajar ini bisa langsung mengikuti imtihan qabul, ujian tes masuk Mahat pada tahun ajaran yang sama. Tidak perlu menunggu di tahun ajaran berikutnya. Hmm. Terus poin yang keempat, imtihan qabul adalah ujian untuk penempatan kelas di Mahat Al-Azhar yang diadakan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Januari atau Februari dan bulan September atau Oktober. Nah, imtihan qabul ini tidak dilaksanakan di sembarang waktu ya. Nah, imtihan qabul ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun, 2 kali setahun, setahun 2 kali di bulan Januari atau Februari dan di bulan September atau Oktober. Nah, misalnya calon pelajar yang menyelesaikan mutaqaddim saninya ini di bulan
Maret misalkan. Nah, jadi calon pelajar ini harus menunggu sampai ke bulan September untuk bisa mengikuti imtihan qabul. Jadi setelah menyelesaikan belajarnya di Rosa Khosoh, ada space waktu kurang lebih beberapa bulan itu untuk menunggu imtihan qabul. Nah, jadi ada kekosongan waktu di sini, diisilah nantinya kegiatan-kegiatan di asrama Azhara Center. Nah, jadi jangan takut untuk daftar ke Ma'had Al-Azhar melalui Azhara Center, karena Azhara Center ini memiliki asrama, memiliki kurikulum yang dirancang khusus, yang mana nantinya akan diperlihatkan rancangan kurikulumnya. Kemudian poin yang kelima, jenjang setara SMP Ma'had Al-Azhar disebut i'dadi, sedangkan jenjang setara SMA Ma'had Al-Azhar disebut sanawi. Saya ulangi lagi, jenjang setara SMP Ma'had Al-Azhar disebut i'dadi, sedangkan jenjang setara SMA Ma'had Al-Azhar disebut sanawi. Nah, berbeda sedikit dengan seperti di Indonesia. Jika di madrasah di Indonesia jenjang SMP itu disebut sanawi, sedangkan yang SMA-nya disebut aliyah. Nah, kalau di Mesir berbeda. Kalau yang SMP itu disebut i'dadi, kalau yang SMA itu disebut sanawi. Nah, mungkin bisa diingat kalau SMP itu i'dadi dan SMA itu sanawi. Kemudian poin selanjutnya, tingkatan kelas mustawa dan lama belajar di Ma'had Bu'us Al-Azhar. Nah, ya, Ma'had Bu'us ini memiliki dua jenjang. Yang pertama jenjang i'dadi dan jenjang sanawi. Nah, i'dadi ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. I'dadi ini setara dengan SMP. I'dadi ada i'dadi 1, i'dadi 2 dan i'dadi 3. Artinya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Begitu juga dengan sanawi. Ada sanawi 1, ada sanawi 2 dan sanawi 3, atau SM 1 SMA, 2 SMA atau 3 SMA. Yang mana masing-masing dari jenjang ini memiliki kurun waktu kurang lebih 1 tahun ajaran. Kurang lebih 1 tahun ajaran. Jadi untuk menyelesaikan pembelajaran di Ma'had itu kurang lebih 6 tahun ajaran. Sebelumnya juga di di Rosa Khosoh tadi itu pembelajarannya kurang lebih 30 sampai 45 hari di eh, per jenjang. Per kelasnya itu 30 sampai 45 hari. Nah, jadi jika mendapatkan kelas terendah di Mubtadi' Tsani tadi, maka kurang lebih untuk menyelesaikan mustawa ini, jika di tahdid mustawanya dinyatakan nilainya bagus dan naik terus, maka bisa menyelesaikan kurang lebih 6 sampai 8 bulan atau paling lama 1 tahun. Sedangkan untuk di Ma'had ini kurang lebih 6 tahun ajaran, 6 tahun masa belajar. Kemudian yang kedelapan, Ma'had Al-Azhar memiliki sistem akselerasi, percepatan kelas atau musabaqah. Nah, ini yang unik di Ma'had ini. Jadi, yang mana tadinya di Ma'had ini memakan kurun waktu kurang lebih 6 tahun ajaran. Tapi Ma'had Al-Azhar ini memiliki sistem akselerasi, percepatan kelas atau musabaqah. Nah, nanti akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Yang kesembilan, ijazah Ma'had Al-Azhar
bisa digunakan untuk masuk Universitas Al-Azhar tanpa harus mengikuti seleksi Kemenak dan tanpa harus mengikuti kelas persiapan bahasa Arab terlebih dahulu atau daurah lugha. Nah, jadi biasanya setiap tahun itu bagi yang ingin melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar itu mereka harus mengikuti ujian Kemenak, ujian yang diadakan Kemenak. Nah, tapi berbeda dengan yang sudah mengikuti eh, belajar di Mahat. Jadi mereka mendapatkan prioritas bagi yang lulusan Mahat ini bisa langsung mengikuti kuliah di Al-Azhar tanpa tes dan tanpa daurah lughah. Jadi yang ikut seleksi Kemenak ini juga nantinya akan ada daurah lughah yaitu martikulasi bahasa untuk memantapkan bahasa masing-masing calon mahasiswanya. Kemudian kita eh, melanjutkan di poin 8 tadi, ada saya sampaikan itu tentang sistem akselerasi percepatan kelas atau musabaqah. Nah, ini dia informasi sistem akselerasi atau percepatan kelas atau musabaqah di Ma'had Al-Azhar. Yang pertama, jika dalam ujian masuk, imtihan qabul, calon pelajar mendapatkan hasil penempatan di kelas 3 i'dadi, maka peserta dianggap tidak perlu mengikuti kelas i'dadi dan dalam estimasi waktu 1 sampai 2 minggu kemudian bisa langsung mengikuti ujian penentuan kelas imtihan tahdid mustawa sanawi. Artinya, jika di imtihan qabul atau ujian masuk mahad, si calon pelajar ini mendapatkan hasil penempatannya di 3 i'dadi, maka peserta ini dianggap tidak perlu mengikuti kelas i'dadi. Artinya, eh, bukannya dalam artian bukan calon pelajar ini berada di kelas 3 i'dadi, tapi nilainya sudah melampaui 1 i'dadi, 2 i'dadi, dan 3 i'dadi. Nah, dalam estimasi kurang lebih 1 sampai 2 minggu kemudian sudah bisa mengikuti ujian penentuan atau imtihan tahdid mustawa sanawi. Tahdid mustawa sanawi atau ujian penentuan kelas di SMA-nya. Kemudian yang kedua, jika dalam tahdid mustawa sanawi calon pelajar mendapatkan hasil di kelas 3 sanawi, maka peserta hanya perlu belajar selama setahun di kelas 3 sanawi, lalu setelah itu dapat melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar tanpa harus melakukan tes apapun. Nah, di poin kedua ini, jika di tahdid mustawa sanawi, calon pelajar ini mendapatkan hasil di kelas 3 sanawi, maka hanya perlu belajar selama setahun di kelas 3 sanawi, lalu setelah itu dapat melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar tanpa melakukan tes apapun. Selanjutnya di poin yang ketiga, jika calon pelajar mendapatkan hasil imtihan qabul di kelas 1 i'dadi atau 1 sanawi, maka peserta harus mengikuti kelas 1 i'dadi atau 1 sanawi selama setahun, lalu melanjutkan ke kelas 2 i'dadi atau 2 sanawi. Nah, ini untuk pembelajaran yang normalnya, jika di satu i'dadinya, di satu SMP-nya, atau 1 sanawi, atau 1 SMA-nya,
mendapatkan hasil di satu idadi tadi atau satu sanawi tadi, maka harus mengikuti kelas satu idadi ini atau dua sanawi ini selama setahun. Baru setelah itu bisa lanjut atau naik ke kelas dua idadi atau kedua sanawi. Kemudian yang keempat, jika dalam ujian masuk, imtihan qabul, calon pelajar mendapatkan hasil penempatan di kelas 2 i'dadi, maka peserta dapat mengikuti percepatan kelas atau musabaqah dan bisa langsung ke kelas satu sanawi tanpa harus ke kelas 3 i'dadi terlebih dahulu. Nah, ini adalah kelas akselerasinya. Jadi, jika di dalam ujian masuk di imtihan qabul, maksudnya ujian masuk ma'had, calon pelajar ini mendapatkan hasilnya di kelas 2 i'dadi. Maka ada potensi bagi peserta ini untuk dapat mengikuti musabaqah. Musabaqah atau akselerasi atau percepatan kelas. Nah, jika di dalam musabaqah ini nilainya bagus, di atas rata-rata, di atas nilai yang ditentukan oleh ma'had, maka calon pelajar ini bisa langsung ikut ke kelas satu sanawi tanpa harus ke kelas 3 i'dadi terlebih dahulu. Jadi bisa loncat kelas. Yang kelima, jika dalam ujian masuk imtihan qabul, calon pelajar mendapatkan hasil penempatan di kelas 2 sanawi, maka peserta dapat mengikuti percepatan kelas atau musabaqah dan bisa langsung masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa harus ke kelas 3 sanawi terlebih dahulu. Nah, poin yang kelima ini agak mirip dengan poin yang keempat. Kalau yang poin keempat tadi ini menjelaskan tentang di tingkat i'dadinya. Sedangkan yang di poin kelima ini menjelaskan sistem akselerasi di jenjang sanawinya. Nah, jadi jika di imtihan qabul atau ujian masuk ma'had, calon pelajar ini mendapatkan penempatannya di kelas 2 sanawi, maka calon pelajar ini bisa mengikuti musabaqah atau akselerasi atau percepatan kelas dan disangka nilainya bagus, memenuhi persyaratan, maka bisa langsung masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa harus mengikuti kelas 3 sanawinya terlebih dahulu. Adapun yang perlu diketahui, eh, Ma'had Al-Azhar ini jika di tingkat i'dadinya itu terdapat 12 mata pelajaran yang akan dipelajari di tingkat i'dadi. Di antaranya ada pelajaran syar'iyah, lughawiyah, dan umum. Jika syar'iyah ini berkaitan dengan eh, syariat-syariat agama, lughawiyahnya berkaitan tentang eh, bahasa Arab dan pendalaman tentang bahasa Arab dan lain-lain dan ilmu-ilmu umum. Nah, kurang lebih di jenjang i'dadi ini terdapat 12 mata pelajaran seperti Al-Quran dan tajwid, hadis, ada fanunul kitabah yaitu keterampilan menulis, ada sirah atau sejarah, ada ulum yaitu IPA, ada lughah al-Arabiyah, ada bahasa Arab, kemudian juga ada hadis, kemudian juga ada lughah ajnabiyah. Nah, biasanya lughah ajnabiyah ini antara dua. Kalau tidak bahasa Inggris, itu bahasa bahasa Eropa.
Kemudian juga ada dirasat ijtimaiyah, ada IPS. Dirasat ijtimaiyah itu IPS, ilmu pengetahuan sosiologi. Kemudian ada tafsir, kemudian ada riyadhiyat, olahraga, dan yang terakhir ada komputer dan teknologi. Itu untuk di jenjang i'dadi. Sedangkan di jenjang sanawi atau jenjang SMA-nya ini memiliki 16 mata pelajaran yang akan dipelajari. Sama juga tadi pembagiannya ada 3 fan ilmu. Yang pertama syar'iyah, lughawiyah, dan umum. Nah, seperti Al-Quran dan tajwid, hadis, fiqih, balaghah, mantik, tarikh sunnah, maharat al-lughah al-arabiyah, ada tafsir juga, ada arud, ada thaqafah Islamiyah. Thaqafah Islamiyah yaitu kebudayaan Islam dan lain-lain. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang akan dipelajari di Ma'had Al-Azhar. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang alur pemberkasan sampai pemberangkatan. Yang pertama, persyaratan pendaftaran. Apa saja persyaratan pendaftaran untuk bersekolah di Ma'had Bu'us Al-Azhar? Nah, siapa saja yang bisa mendaftar? Nah, ini kita akan jawab di poin pertama. Yang bisa mendaftar itu adalah dari usia antara 12 sampai 30 tahun itu bisa mendaftar untuk melanjutkan sekolah di Ma'had Al-Azhar. Karena Al-Azhar sendiri itu tidak memandang dari usia. Jadi mau dari intinya dari usia 12 sampai 30 tahun itu sudah bisa mengikuti pembelajaran di Ma'had, sudah bisa mendaftar ke Ma'had Al-Azhar. Yang kedua, memiliki ijazah. Nah, yang tertulis di sini memiliki ijazah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, atau aliyah, atau satuan pendidikan muadalah pondok pesantren. Nah, jadi untuk yang sekarang ini ijazah umum pun sudah bisa mendaftar, tapi nanti harus mengikuti program di pondok pesantren di Bekasi nantinya untuk khusus yang ijazahnya umum. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran ini nantinya eh, fontnya akan dikirimkan oleh admin. Kemudian juga mengisi surat kesepakatan orang tua dengan mediator. Nah, nanti kop suratnya juga akan dikirimkan oleh admin untuk diisi kemudian dikirimkan ke adminnya. Yang kelima, mengirimkan dokumen yang dibutuhkan. Keenam, melakukan pembayaran DP 5 juta rupiah. Dan yang ketujuh, pemberkasan lanjutan akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi pendaftaran dapat dilakukan secara offline dengan berkunjung ke kantor Azhara Center atau secara online dengan mengirimkan dokumen yang diperlukan melalui WhatsApp ke +62 877 2285 7978 atau melalui email azharacenterindonesia@gmail.com. Kemudian dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi di salah satu
persyaratan pendaftaran tadi adalah salah satu di antaranya yang di poin kelima itu mengirimkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini dia rincian dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti paspor asli, biodata dari calon pendaftar, kemudian pas foto 3x4 dan 4x6 background putih, kemudian juga scan ijazah asli, kemudian ada ijazah terakhir yang sudah dilegalisir, kemudian surat pernyataan jaminan dari orang tua, yang ketujuh, surat rekomendasi sekolah, yang kedelapan, surat rekomendasi kemenak daerah, yang kesembilan, fotokopi akta kelahiran atau KTP calon pelajar, yang ke-10, fotokopi KTP orang tua, yang ke-11, fotokopi kartu keluarga, yang ke-12, rekening koran 3 bulan terakhir langsung dari bank, bukan mutasi internet banking, dengan saldo tersimpan minimal 20 juta per siswa. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah berminat untuk mendaftar, mungkin dari sekarang sudah bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti yang paling penting itu adalah paspor. Nah, paspor dari sekarang itu sudah dibuat ya, karena akan sangat dibutuhkan untuk pengajuan visa nantinya. Karena untuk mengajukan visa itu akan memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Nah, paling cepatnya itu 1 bulan untuk pengajuan visa. Proses pemberangkatan calon pelajar dari Indonesia sampai ke Mesir. Proses yang pertama yaitu proses melengkapi berkas dari calon pelajar. Nah, jadi yang ada berminat atau sudah ada ingin untuk mendaftar, jadi sudah bisa melengkapi berkasan jadi sekarang atau daftar langsung ke nomor admin yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, proses yang kedua, kepengurusan surat rekomendasi Kemenak Pusat. Nah, nantinya akan diurus juga oleh admin kita di Jakarta. Yang ketiga, kepengurusan visa. Nah, setelah menunggu rekomendasinya turun juga, nanti ada kepengurusan visa juga akan diurus oleh admin kita di Jakarta. Yang keenam, proses yang keenam adalah pemberangkatan Jakarta Kairo. Nanti pemberangkatan Jakarta Kairo ini juga akan ditemani oleh Ustadz. Ada Ustadz yang akan menemani pemberangkatan dari Jakarta ke Kaironya juga. Kemudian kepengurusan tiket pesawat. Mohon maaf, tadi setelah poin yang ketiga itu ada kepengurusan visa. Yang keempat itu terlewatkan, ada proses placement test. Nah, placement test ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya diadakan di Jakarta sebelum berangkat ke Mesir. Nah, yang kelima ada kepengurusan tiket pesawat dan yang keenam pemberangkatan Jakarta ke Kairo, yang mana keberangkatan Jakarta Kairo ini ada asatidnya atau ustadznya yang akan menemani pemberangkatan. Yang kedelapan, yang ketujuh, penjemputan di Bandara Kairo. Nah, nanti akan dijemput juga oleh tim Azhara Center yang berada di Mesir. Nanti akan dijemput ketika sudah sampai di Mesir. Yang kedelapan, pendampingan proses pendaftaran ke Mahat Al-Azhar di Mesir. Setelah sampai di Mesir, menunggu eh, rekomendasi Kemenaknya turun dan persyaratan-persyaratan untuk pendaftarnya sudah lengkap, maka nanti akan didampingi juga oleh para
asatidnya, oleh para musyrif dan musyrifahnya untuk mendaftar ke Mahat Al-Azhar Kaironya di Mesir. Untuk program pendidikan asrama Azhara Center mungkin bisa dilihat di layar masing-masing. Kurikulum pendidikan, materi disesuaikan dengan tingkat I'dadi dan Sanawi Al-Azhar. Ada program pendidikan tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian juga ada target hafalannya juga. Mungkin bisa dilihat masing di layarnya masing-masing untuk kurikulum pendidikannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum jelas atau baru bergabung ketika saya menjelaskan tadi tentang program Mahat Bus Dan dan program pendidikan Azhara Center. Mungkin target bisa hafalan bertanya. Al-Quran 21 sampai 31 juz. Juz 21 sampai 30 hadis-hadis pilihan. Hmm, Majrumiyah, Anadom, Maksud, Jauhar Tauhid Alfiyah. Bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya atau Nggak mau. menulis di kolom chat. Atau menulis pesan di kolom chat. Di siapa? Ridwan tadi masuk nggak? Ya, Bapak, bagaimana? Ya, Bapak, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena
tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Izin Ustaz, Ya, Ibu. ada di kolom itu ada pertanyaan di kolom chat. Afwan Ustadz, apakah ada asrama khusus yang disediakan di Mahat Al-Azhar? Nah, untuk Mahat Al-Azhar itu asramanya itu khusus untuk yang beasiswa, Ibu ya. Kalau untuk sekarang Mahat Al-Azhar ini belum menyediakan asrama khusus untuk yang non beasiswa. Adanya yang untuk beasiswa. Sedangkan Azhara Center menyediakan asrama yang menunjang eh, anak anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran di Ma'had. Nantinya ada ustadz, ada musyrif dan musyrifahnya yang akan membimbing materi di Ma'had Al-Azharnya. Baik, ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan pertemuan Zoom kita pada hari ini. Insya Allah, mungkin ada yang ingin bertanya selanjutnya, nanti bisa langsung menghubungi admin kami atau langsung menghubungi saya. Nanti WhatsApp-nya akan dikirimkan di grup. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.